Jadi bapak semacam itulah ya. Jadi Nabi Musa datang bil bayyinat, bil mu'jizat. Semua rasul ada. Nabi Adam ada mukjizatnya, Nabi Saleh ada, Nabi Sulaiman ada, Nabi Syuaib ada, ya, Nabi Lut ada, Nabi Hud ada. Semua rasul yang 25 Allah bekali dengan mukjizat. Tiap rasul yang 25 satu rasul aja, satu orang rasul itu satu mukjizat. Saya yakin Bapak sulit nyarinya, Ustadz repot-repotin aja gitu. Baru satu mukjizat. Nah ini Nabi Musa ada mukjizatnya, Nabi Muhammad banyakkan lagi mukjizatnya. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan bil mu'jizat, dengan mu'jizatnya seperti kal aso. Apa itu aso? Tongkat. Tongkat ini menurut ceritanya yang diberikan Nabi Musa adalah tongkat yang Nabi Allah Adam bawa dari surga. Nabi Adam turun ke bumi cuma bawa dua macam. Satu tongkat, kedua batu hitam. Yang kita kenal dengan Hajarul Aswad. Cuma dua. Kenapa? Karena semua pakaiannya terlepas. Ini ayat tafiqani, mereka mencari daun-daunan untuk menutupi apanya? Auratnya. Wah, tongkat. Nah, tongkat itu diwarisi terus sampai kepada Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Siapa Nabi Syuaib? Nabi Syuaib adalah mertua dari siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa di Mesir habis mukul orang Kibti karena ada orang Yahudi Bani Israel berantem sama orang Kibti. Kibti itu orangnya Fir'aun. Nah, Nabi Musa pasti dong bela sukunya. Namanya kesukuan pasti itu. Dibela nih orang Yahudi, yang ini orang Kibti. Nah, Nabi Musa nggak apain, cuma Nabi Musa tampar doang kan. Tapi kan tamparan Nabi Musa sama dengan 40 orang. Sekali dikepret meninggal tuh orang. Dia takut dia dipenjarain, dia ngadu sama Fir'aun. Musa membunuh orang Kibti. Bukan main marahnya Fir'aun, dicari itu. Musa melarikan diri sampai ke pegunungan Nebo. Nebo itu di Yordania, kemudian dekat ada di situ keluarga Nabi Allah Syuaib. Hingga Nabi Musa udah capek, letih, akhirnya beliau istirahat. Di depannya ada sumur. Sumur itu ditutupin sama satu penutup, di mana sumur itu nggak bisa diangkat kecuali oleh berapa orang? 40 orang. Nabi Musa berdoa sama Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata itu dalam surah Al-Qasas kalau nggak salah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh apa saja yang kau turunkan untuk aku, tapi yang baik. Makanya ada para ulama mengatakan begini, bagi bapak-bapak yang kepengen punya jodoh, adik-adik ya bagi mestinya. Jadi kalau pengen jodoh atau ada duda enggak? Pengen jodoh, banyakin baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah, apa saja yang kau turunkan daripada kebaikan buat aku butuh. Dari kejauhan datang dua orang gadis mau ngambil apa? Air sumur itu. Sampai di sumur itu ternyata sumur itu udah ditutup. Nah, dua orang perempuan
berapa tenaganya? Sudah, Nabi Musa liatin. Kemudian Nabi Musa nggak pakai ngomong, nggak pakai nanya, Dek, dari mana Dek, perlu apa? Coba kalau bapak kita nih, banyakkan pertanyaannya daripada ngangkatnya. Ini orang sono, orang mubarakah sih, insya Allah. Banyak lagi. Ditanya, nggak ditanya, diangkat aja itu penutup sumur. Terus kan dibilang silakan ambil, enggak, diambil aja tuh yang perempuan ngambil 2. Tuh perempuan nggak lenje lagi. Nggak kayak gini, Mas, yuk ke rumah Mas gitu, enggak. Dia jalan aja pulang tuh. Pulang, Nabi Musa tutup lagi. Ngadu tuh 2 orang tadi sama bapaknya. Bapak, sebenarnya kita ini nggak kebagian air karena sumurnya dia ditutup. Tapi ada seorang pemuda Awiyun kuat, diangkat sendiri, jadi kita dapat nih gitu. Kata nabinya Nabi Musa, Suhaib bilang begini, masih ada nggak orangnya itu? Nggak tahu Pak. Coba kamu pergi ke sana, kamu panggil dia, bilang Bapak minta supaya kamu datang. Nabi Musa, nah pujuk dicinta, lampun tiba. Kan tadi kan didoakan, datang nih 2 orang. Tuhan, ayah saya memanggil Tuhan untuk ke rumah saya. Baik, jalan dan jalan, karena di padang pasir kan itu angin ya, deras. Nah itu perempuan yang 2 itu rupanya bajunya terangkat dikit sehingga kelihatan tumitnya. Nabi Musa di belakangnya. Akhirnya kata Nabi Musa, maaf dek, adek jalan di belakang saya di depan. Nanti adek kasih tahu aja belok kanan atau belok kiri. Tuh kira-kira ada nggak yang begitu? Makanya di Al-Quran disebutkan lakawiyun amin. Udah kuat, amin, jujur lagi. Udah sampai di rumahnya, Musa suruh istirahat. Siang perempuan ngomong, manis takjartal qawiyal amin. Ayah, kira-kira apa sih balasannya kalau orang kuat tapi jujur? Kuat dan jujur. Nabi Suhaib punya anak 12 saya belum nikah. Kan banyak 12. Akhirnya Nabi Suhaib gak pakai ngomong, gak pakai musyawarah lagi. Kalau sekarang kita nikahin anak kita perempuan, gak pakai musyawarah lagi, gak pakai bilang lagi. Langsung dijawab, sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Dia ngomong langsung, inni uridu an unkiha ihdabnatayya. Kata Nabi Suhaib, hei anak muda, aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara putri-putriku yang 12. Nabi Musa ingat, ini dia doa saya tadi. Kan kepengen Allah berikan kebaikan, apa saja saya terima kebaikan itu. Akhirnya dinikahilah, suruh pilih dulu di antara 12. Tapi saya belum kenal. Nah yang paling tua si Anu, yang paling bontot gitu, paling kecil. Itu namanya Sofuro, Zipora dalam bahasa Aramia. Sofuro. Akhirnya Musa bilang, udah yang ini aja yang paling kecil. Mungkin Nabi Musa udah tua juga kali ya. Nah, kalau diambil yang tua juga jadi seimbang. Pintar juga Nabi Musa. Diambil yang paling muda. Enggak. Kata Nabi Suhaib, aku nikahkan engkau dengan mengangun kambingku sama niyata hijad. 8 tahun. Angun kambing berapa tahun? 8 tahun. Ustadz, itu kan kalau ngangun kambing berarti
mas kawin itu kok kembalinya untuk orang tuanya? Karena kambing itu yang punya siapa? Orang tuanya. Itu kan syariat Nabi Syuaib. Nabi Musa boleh aja. Kalau dalam Islam sekarang ini zaman Nabi Muhammad, mas kawin itu harus kembali kepada siapa? Istri. Wa atun nisaa saduqatihinna. Wa atun nisa, berikan calon istrimu itu saduqat, mas kawin. Ikhlas walaupun kecil. Jadi kembali kepada istri, bukan untuk siapa? Untuk orang tua. Nah, Nabi Musa dinikahi angon kambing, tapi kata Nabi Syuaib, "Fa'in atmamta asyron pamin endik." Kalau kamu mau sempurnain 10 tahun sih nggak apa-apa gitu. Angon kambing berapa tahun? 8 tahun. Akhirnya jadi 10 tahun. 10 tahun baru dikasih. Untuk ngangun kambing, Nabi Syuaib diberikan tongkat. Nah, tongkat itu dari Nabi Adam terus terakhir kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berikan kepada siapa? Musa alaihissalam. Udah, ngangun kambing. Kan cukup 10 tahun. Musa, istrinya hamil, Safura, pengen pulang, Allah suruh pulang ke Mesir. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa pulang ke Mesir, hadapi Fir'aun. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, saya ini kalau hadapi Fir'aun nggak bisa ngomongnya, nggak bisa nyebut ro, karena cadel. Karena dari kecil Nabi Musa dihadapin susu sama bara, suruh pilih mau yang mana, diambil apaan? Bara, lihat merah nih, dikira merah itu enak kali, dihantem aja makan, akhirnya lidahnya tergores. Jadi cadel itu Nabi Musa. Akhirnya Allah bilang, hei Musa, qala rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi itu doa Nabi Musa. Makanya kiai-kiai, ustadz-ustadz, para ulama kalau mau pidato baca gituan kan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, supaya lidah kita, lisan kita bicara dengan baik sehingga pendengarnya paham. Karena ada orang kalau dibicara kita nggak paham-paham. Baca itu. Lalu apalagi ya Allah, kata Musa, Allah, matil kabiyaminika ya Musa. Waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu hai Musa? Qala hiya asaya. Ya Allah, tangan kanan saya ini apaan? Al-aso. Aso itu artinya tongkat. Padahal kalau Nabi Musa jawab aso ya tongkat aja udah cukup. Tapi karena Nabi Musa tahu dia kalamallahu Musa taklima, dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling dicintainya. Akhirnya dia sampaikan panjang tuh. Kalau dalam ilmu balaghah namanya al-itnab. Nah, kalau dia bilang ya aso ya cukup. Akhirnya kan dia bilang atawakkau 'alaiha wa aghussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini buat saya ngangun kambing, buat saya bertekanan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak diceritakan. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu yang nanya itu Allah, dia berbicara dengan Allah. Sama deh kayak kita kalau sama orang yang kita cintai, kalau kita ngomong kan pengen panjang-panjang. Yang nggak perlu kita tanya. Coba sama orang yang nggak kita demen, nggak kita suka, dia ngomong enak, gue ceneh banget sama dia. Dia kagak. Akhirnya udah kata Allah, alqi asa, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu berubah jadi apa? Hayya itu ular. Tas'a yang bergerak.
Kata Allah, Nabi Musa kan takut. Ya Musa la takhaf khudha sanu'iduha siratahal ula. Ya Musa, jangan kamu takut, ambil lagi tongkat itu. Akan kami kembalikan seperti biasanya. Ambil lagi. Akhirnya kembali jadi apaan? Tongkat. Nah, orang-orang Fir'aun bilang itu sihir. Karena mereka punya asahirun, tukang-tukang sihir. Faidha hibaluhum, dilempar tali, dilempar tambang, semua jadi apaan? Jadi ular, seperti jadi ular itu. Nah, itu pernah saya jelaskan kepada bapak-bapak. Itu al-aso, tongkat. Yang kedua al-yad, tangan. Kenapa? Nabi Musa kan punya mukjizat, tangannya ini sama dengan 40 orang. Kedua, bisa mengeluarkan sinar. Kata Allah, wadmum yadaka fi janahika takhruj bayda min ghairi su. Hai Musa, coba masukkan tanganmu ke kantongmu, jaibika. Takhruj bayda, keluar sinar putih, min ghairi su, enggak pakai sulit-sulit. Masukin kemari, keluar sinar. Lalu sinar itu bisa membunuh musuh-musuhmu, hai Musa. Masih banyak lagi, tis'a ayatin, 9 mukjizat yang disebutkan Allah pada Nabi Allah Musa alaihissalam diberikan. Ada dofadi, ya, katak, ada darah. Pokoknya cari 9 mukjizat Nabi Musa, ini PR. 9 itu apaan aja? Allah sebutkan tis'a ayatin, tis'a mu'jizatin, 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa talaqil bahri, dan Allah memberikan Nabi Musa mukjizatnya bisa membelah lautan. Lalu katanya di sini, summattakhadtumul ijla, tetapi kamu tetap menjadikan al-ijla, yaitu sapi yang dibuat suni'a minat samiri, yang Samiri buat ketika Nabi Musa fi miqatihim, sedang munajat di Bukit Tursina. Nabi Musa titipkan kepada adiknya, siapa namanya? Nabi siapa? Ayo. Harun. Harun al-muhabbaba fil ummatil israiliyah. Harun, saya titipkan ini umat Israel Yahudi. Saya mau munajat di sana 40 hari 40 malam. Ketika Nabi Musa bermunajat, tahu-tahu Samiri, menurut ceritanya yang dulu diasuh oleh malaikat, dia mampu mengumpulkan emas, kemudian dibuat ekor anak sapi, lahu huar, punya suara lagi tuh. Punya suara. Nah, akhirnya dia bilang, Musa nyari Tuhan jauh-jauh naik ke Bukit Tursina. Nih, lihat ini. Akhirnya Abi Harun melarang, nggak bisa kena juga. Akhirnya mereka nyembah itu kepada siapa? Sapi. Summattakhaztumul ijla min ba'di dhihabi ilal miqat. Sesudah Nabi Allah Musa pergi bermunajat di Bukit Tursina. Wa antum zalimun, walhal kamu sangat berlaku zalim, bittikhadhihi, dengan menjadikan al-ijla al-ibadah, dengan menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan, sebagai ilah, kemudian disembah. Allah perintahkan sembahlah Allah. Ini Taurat peganganmu. Mereka enggak mau percaya, tetap mereka percaya kepada yang dibuat oleh Musa Samiri. Wa antum zalimun, kamu itu sudah berbuat zalim. Jadi orang yang musyrik itu disebut dengan kata zalim. Ada dalam surah apa itu? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah perbuatan yang zalim. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya dia mestinya
menyembah kepada Allah, kenapa bukan Allah yang disembahnya? Padahal yang jadiin dia, yang berikan rezeki dan segala macam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kenapa kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi